untuk lolos satu putaran? Oh, kami optimis kalau itu. Bisa. Per data hari Sabtu kemarin, kita sudah yakin tidak akan satu putaran. Oh gitu? Iya. Nggak akan satu putaran? Tidak akan satu putaran. Karena apa? Karena total perolehan Mas Anies plus Mas Ganjar, ya, itu sudah jauh di atas 50%. 53 kali ya? 53 ke atas. Nah, artinya survei yang paling jelek pun itu sudah 53%. Beberapa survei bahkan ada yang meletakkan lebih. Nah, karenanya saya bisa pastikan melalui kanal ini tidak akan satu putaran kecuali ada kecurangan. Halo sahabat Kata Data, kita bertemu lagi dalam Gultik, Pergulatan Politik. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan tamu kita yang mungkin juga Anda tunggu-tunggu ini siapa beliau, yaitu Bung Mas Gus. Tapi saya panggilnya Gus ini ya, karena nanya kiai besar soalnya. Muhammad Romahur Muzi atau yang biasa dipanggil dengan Gus Romi di warung Gultik kita. Nah, saat ini Gus Romi ini menjabat sebagai ketua ya Dewan Pakar, Ketua Majelis Pertimbangan Ketua Majelis Pertimbangan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Dewan Pakar dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Apa kabar Gus? Baik, alhamdulillah. Saya pikir Gultik ini gulai itik loh, Mas. Nah, iya memang ini aslinya sebenarnya adalah satu warung yang kalau orang rame, warung gulai yang di tikungan di Blok M Plaza itu, ya kan? Karena kantor kami di dekat situ studionya, jadi kita tarik ke sini. Tapi warung aslinya masih ada? Aslinya masih ada, tapi tiknya itu tikungan bukan itik, bukan juga tikus loh ya. Orang yang bilang waduh, bukan nih gulai tikungan, tapi gulainya ya tahu lah gulai kayak di pesantren. Iya kan? Kambing lah pasti ya kan. Doyan tuh gulai lo? Oh sangat doyan, ini cocok. Nah, ini kali ini warungnya Om Wai. Oh iya. Wahyu Muryadi guys, panggilnya Om Wai. Ya, ini kalau ini Gus Romi. Nah Gus, ini Pilpres kan sudah tinggal beberapa hari lagi ya. Menurut Anda bagaimana ini kira-kira evaluasi dari secara umum dari kampanye belakangan ini, khususnya dari apa yang akan dilakukan oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud? Pertama bahwa kita berhadapan dengan situasi kontestasi yang tidak normal. Kenapa saya katakan tidak normal? Karena memang diawali dengan cacat konstitusi. Dan cacat konstitusi itu terwujud dengan adanya putusan MK yang mengatakan ada pelanggaran etika berat. Tetapi kan cacat konstitusi ini kemudian secara administrasi diteruskan saja karena memang produk hukum kita belum mampu untuk menjangkau persoalan etika ini menjadi sanksi hukum yang berakibat pada putusan, baru pada pengambil keputusannya yaitu Pak Anwar Usman pada waktu itu. Jadi memang sejak awal kontestasi ini diawali dengan ketidaknormalan. Tetapi kemudian menjadi semakin bermasalah dan saya sudah menduga dari awal bahwa ini akan semakin bermasalah ketika dugaan keterlibatan aparat ini semakin manifest di banyak tempat. Bukan hanya 1-2 tempat. Tiap hari kita menerima berbagai macam laporan. Kok istilahnya semakin manifest? Semakin manifest, semakin muncul. Semakin terang-terangan. Semakin terang-terangan. Atau begitu. Semakin ada istilah lain lagi yang lebih tegas lagi. Semakin apa itu? Ya semakin brutal. Gimana? Penjelasannya gimana ini? Contoh misalnya, dulu kan hanya sekedar pemindahan atau penggeseran baliho. Jadi bukan dihabisi balihonya, dipindahkan Lama-lama sudah semakin kelihatan ada bocoran-bocoran, misalnya yang terakhir di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ada percakapan antara petinggi-petinggi Forkopimda di situ yang mengarahkan dukungan secara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk kepala-kepala desa, misalnya seperti itu. Dan juga kemudian
dugaan pembagian bantuan-bantuan sosial yang itu berasal dari APBN dengan bumbu-bumbu narasi yang memang diarahkan kepada pasangan calon tertentu. Dalam hal ini ya dugaan kuat ke 02. Dan ini sudah tidak lagi malu-malu dalam tanda petik, tetapi betul-betul sudah sangat terbuka. Sebagai contoh ya misalnya yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan pada waktu itu Pak Zulkifli Hasan misalnya menyampaikan bansos ini dari siapa? Wah, kemudian diteriak Jokowi, bagus atau tidak programnya Pak Jokowi? Loh, ini bukan dari Pak Jokowi, ini itu dari APBN, dari negara, bukan dari pribadinya Pak Jokowi. Jadi ada pendeviasian atau penyimpangan secara nyata yang dilakukan oleh justru pejabat-pejabat negara yang paling bertanggung jawab di dalam proses penyaluran itu. Narasi-narasi yang dibangun itu menyesatkan karena itu yang saya istilahkan sebagai politisasi bantuan. Bantuan sosialnya itu kita sangat setuju, DPR juga termasuk P3 mengesahkan anggaran itu. Bahkan kita tahu persis ekonomi kita hari ini meskipun dijuduli pertumbuhannya itu 5%, tetapi kan itu hanya ditopang oleh sedikit sektor saja. Untuk sektor-sektor yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, mayoritas golongan ekonomi terlemah kita, itu kan ekonomi melemah, Mas. Saya ini punya toko, Mas. Karena sudah balik jadi pengusaha lagi. Punya toko, Mas, saya itu, Mas. Nah, toko apa itu? Toko kelontong biasa. Itu penjualan mie instan itu naik tajam, Mas. Artinya apa? Saya analisis sederhana saja. Oh, berarti masyarakat itu menurunkan sampai 2 kali lipat loh, Mas, menjualnya. Artinya 100% naiknya itu. Masyarakat menurunkan kualitas makanannya karena memang daya belinya melemah tajam. Dan ini dirasakan di hampir semua sektor. Saya kebetulan juga ada usaha properti sebagai developer. Itu penjualan terburuk, Mas, dari 2016. Ini betul-betul luar biasa menurut saya. Dan ketika direspon oleh pemerintah dengan pembebasan misalnya pajak ya PPN untuk rumah di atas 2 miliar sampai dengan bahkan kemarin sampai 2 miliar terus diangkat lagi pemerintah ke angka 5 miliar. Itu sebenarnya bukan wah pemerintah bagus ini merespon. Enggak, itu saking melemahnya sektor properti, pemerintah sampai memberikan insentif bebas PPN. Jadi sebenarnya di kalangan masyarakat terbanyak kita itu mengalami pelemahan ekonomi secara nyata, maka kemudian bansos digedein. Jadi kita sangat setuju dan kalau Mas Ganjar menang pun ya program bansos ini akan tetap berlanjut. Tetapi yang menjadikan itu tercela adalah dipolitisasi bansosnya ini. Kan sekarang judulnya macam-macam. Ada bantuan langsung tunai, BLT, ada bantuan pangan non tunai, El Nino, Puso. Kan macam-macam. Artinya di-create ya? Ya itu memang di-create dan memang itu atas persetujuan DPR. Oke. Jadi bukan hal yang salah sekali lagi. Tetapi yang menjadi salah itu politisasi terhadap bantuannya itu sendiri. Dengan cara membangun narasi kemudian kehadiran simbol-simbol ya spanduk-spanduk atau dibagikan di tempat yang di depannya ada billboardnya 02 misalnya atau di bawahnya balihonya 02 misalnya. Nah itu kan hal yang menurut saya dan itu jelas-jelas disengaja, tidak mungkin tidak disengaja. Ya, Gus Romi, terhadap ya katakanlah penyalahgunaan bansos yang dipolitisasi ini, apakah TPN tidak melaporkan? Kalau laporan nggak kurang-kurang. Kita kan tiap hari juga dapat laporan dari mana-mana. Tapi problemnya kan ada 2. Masalahnya utama Bawaslu itu sempritannya itu ada yang nyembunyiin. Satu itu. Ada dulu gini nggak bahaya sempritannya itu ada yang nyembunyiin. Yang kedua sudah ditiup-tiup nggak bunyi-bunyi. Jadi bukan sempritannya bunyi tapi nggak didengar. Sudah ditiup-tiup tuh nggak bunyi-bunyi, Mas. Udah ditiup nggak bunyi-bunyi. Dengan semburan angin yang kenceng ini nggak bunyi. Nggak bunyi. Itu problemnya gitu. Busung. Ini persoalan kita dan saya kira saya kebetulan beberapa pekan terakhir ini juga sempat bertemu dengan beberapa profesional kita, para kaum intelektual kita di Amerika. Di Emirates gitu ya, yang mereka menyayangkan sebenarnya karena mereka dari luar, para profesional yang sama sekali tidak terkait dengan politik, melihat situasi demokrasi kita hari ini yang sebenarnya sudah diupayakan pelurusannya oleh reformasi, sempat dikawal habis-habisan oleh Gus Dur pada waktu itu, tapi hari ini itu mengalami degradasi, jadi dekadensi penyelenggara negara.
karena melakukan penyesatan narasi, di sisi lain degradasi demokrasi kita. Jadi problem serius ini. Ini bukan hanya serius, dua rius Mas ini Mas. Ini udah dua rius ini. Ya, cuman masalahnya nih Gus Romi, saya juga kasih ruangan untuk komplain dari mereka. Pasti. Yang mengatakan bahwa itu kan tuduhan yang memang dari pihak yang selama ini melakukan kecurangan. Ya kan buktinya kan kami belum berkuasa nih, Pak Prabowo kan belum berkuasa. Ya, tapi kan kolaborasinya dengan anaknya penguasa tertinggi Republik ini, masa dijuduli belum berkuasa? Terus kemudian narasinya disesatkan dengan bahasa misalnya, tapi kan kamu juga di dalam pemerintahan. Loh, yang namanya orang di dalam pemerintahan itu kan menguasai sebagian dari kekuasaan. Bagian untuk melakukan mobilisasi aparat itu bukan bagian kita. Gitu loh, bukan bagian dari partai-partai pengusung yang ada di situ. Misalnya kemudian disesatkan narasinya, loh Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud. Iya. Itu kan cawapresnya 03. Loh lah ya itu. Kalau namanya Menko, seumur hidup judulnya hanya mengkoordinasikan, bukan memerintahkan. Nggak ada powernya ya? Ya, nggak ada powernya. Jadi kalau kita fungsi koordinatif aja gitu. Fungsi koordinatif. Koordinatif itu kan artinya mensinergikan. Iya kan? Sementara yang meniup trompet itu kan ya masing-masing pemain yang ada di situ. Nah, ini gini Gus Romi. Ini saya mencoba untuk lagi-lagi ngasih ruang juga. Iya. Anda melihat apakah antara Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dengan sikap pribadinya yang kemudian mendukung Gibran, ini nggak berjarak ini? Apa makin sempit jaraknya atau coba masuk akal nggak misalnya, apakah kita bisa memisahkan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran? Kapan kita bisa memisahkan itu? Susah ya? Ya, secara psikis pasti lebih dekat Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran dong daripada sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Misalnya kemudian mengatakan loh ketika ketemu sama Pak Prabowo makan, kemudian bertemu dengan Pak Zul dan Pak Erlangga Hartarto itu kan tidak di hari kerja. Sudahlah, kita jangan dibodohi dengan narasi-narasi begitu. Kenyataannya kita nggak pernah bisa memisahkan gitu. Nah, yang kedua, dugaan ketidaknetralan Pak Jokowi ini kan buat saya bukan hal yang baru. Lalu gimana mau kita mengharapkan beliau netral, jelas-jelas putranya bertarung di situ kok. Lo jangankan urusan pertarungan jadi kepala negara atau wakil kepala negara, lo sampean anak mau ujian aja nunggoni sinaune, lo lah kan, itu baru mau lulus ujian, malah ngopiak-opiak. Iya, tapi beliau kan belum pernah kasih state dong bahwa saya di sini kan. Politik itu kan ada yang di depan panggung, ada yang di belakang panggung, Mas. Yang berjalan itu yang di belakang panggung. Statement itu kan alibi. Kan gitu kan, karena kita ini sudah bukan anak kemarin sore yang kemudian bisa diomongi bahwa ya itu kan siapa yang terlibat di sana, bukan saya yang mengambil keputusan lah. Itu kan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak perlu terus dibunyikan, karena makin lama itu dibunyikan makin memperlihatkan adanya ketidaksamaan antara ucapan dan tindakan. Ya, dengan kata lain, Gus Romi ini mau menyimpulkan bahwa keabnormalan situasi politik khususnya di Pilpres ini ditandai dengan pelanggaran yang cetowelo-welo begitu. Iya, kalau kita melihat bahwa pelanggaran itu berlangsung secara masif ya. Masif itu artinya jumlahnya tuh puluhan bahkan ratusan. Kemudian terjadi di seluruh pelosok tanah air. Artinya bukan hanya misalnya pelanggaran itu berulang di Kabupaten Bogor terus misalnya, atau di Solo terus misalnya gitu. Itu tidak TSM, terstruktur, sistematif, masif ya. Tapi ini terjadi di seluruh pelosok. Batubara, Bali gitu kan, Boyolali, terus mana lagi gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa yang belum mendapat laporan itu hanya soal belum ketahuan saja. Karena ternyata semakin kemari semakin muncul di mana-mana begitu. Satu. Yang kedua, itu oknum. Oknum kok berulang gitu loh. Kalau oknum itu nggak berulang dong. Polanya sama. Iya, artinya oknum kok berulang. Iya. Kan di Indonesia itu
kelompok-kelompok yang bisa melakukan sebuah pergerakan secara sistematis itu kan bisa dihitung, Mas, dengan jari kita ini udah bisa menghitung siapa sih yang bisa melakukan mobilisasi secara sistematis skala nasional. Itu ya. Ormas terbesar di Indonesia seperti NU saja itu belum tentu ketika dikomando. Karena ketika Bahsul Masail itu membahas fihi qaulani. Dalam urusan itu ada dua pendapat itu baru membahas. Apalagi perintah. Dalam urusan itu mungkin bukan dua pendapat, banyak pendapat. Ya, kan? Jadi itu baru pendapat, belum perintahnya, Mas. Belum pelaksanaannya. Sehingga kita bisa berhitung sebenarnya kelompok yang mampu melakukan upaya mobilisasi sistematis itu kan hanya kelompok-kelompok yang memang di situ negara ada. Karena apa? Untuk sistematisasi mobilitas itu butuh sumber daya. Enggak gratisan, Mas. Logistik, segala macam. Iya, di samping satu komando, ya itu juga butuh logistik yang terdistribusi secara sempurna. Kenapa? Gitu. Apa logistik di TPN kering atau bagaimana? Atau gimana? Katanya apa? Yang sebelah sana yang lebih renes. Iya. Kalau kita berbicara hari ini, tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang tadinya mereka ingin menyumbang 03 itu mengurungkan niatnya. Baik karena ada dalam tanda petik himbauan yang mereka terima, ataupun karena mereka merasa terintimidasi dengan situasi. Ya. Tapi kan cuma himbauan, kan bisa dilanggar itu himbauannya. Himbauan itu bisa dilanggar, tapi kan kadang-kadang kalau ada konsekuensinya kan buat mereka berhitung, Pak. Pengusaha ini kan butuh dalam tanda petik kondusivitas kekuasaan untuk melangsungkan usahanya pada skala tertentu, bahkan itu menjadi wajib. Ini dugaan sampean atau ada yang bilang begitu sudah? Ada yang bilang. Kalau cuma dugaan untuk apa kita data-data kan begitu. Sorry, kali ini nggak bisa nyumbang dulu gitu ya. Jadi ini apa ya situasi-situasi yang kita hadapi, sehingga kalau kita lihat hari ini dalam perjalanan kemarin tadi saya sudah ceritakan, saya dapat laporan dari salah satu kabupaten misalnya di Jawa Tengah, Gus sudah ada pembagian dari salah satu paslon Rp50.000 ditambah baju koko kepada kelompok-kelompok strategis di lingkungan santri. Ada kiai kampung, kemudian ada sembako. Jadi ini sudah mulai masuk. Ini baru saya, belum anggota TPN yang lain, belum Deputi Bidang Hukum di tempatnya Pak Todung yang memang tempat pusat pengaduannya gitu. Jadi ini terjadi dan ini belum lama loh yang bagi-bagi ini. Mulai kami terima informasinya ini. Bahkan saya terima baru kemarin dan hari ini. Lalu yang dilakukan oleh TPN atau mungkin sebelah Anda yang mau ajak untuk berkolaborasi, itu apa aja yang mau dilakukan? Kita menyerukan dan menginisiasi di lapangan citizen journalism. Jadi jadikan kamera-kamera handphone kita ini menjadi mata pelaporan. Kirimkan kepada kami, biar kami yang melakukan pemrosesan. Diproses saja nggak jalan-jalan, apalagi nggak diproses gitu. Waduh. Ini dengan kata lain dari ilustrasi ini Anda sampai mau bilang kalau berat kira-kira ya untuk mengalahkan paslon 02 gitu ya. Ya, saya kan katakan ya hari ini pilar-pilar yang dimiliki 02 itu kan pilar-pilar yang memang sulit untuk nafikan begitu saja kekuatannya. Misalnya saya pada waktu sebelum undang-undang tentang pilkada ini diputuskan beberapa tahun yang lalu, ini cerita beberapa tahun yang lalu, pernah saya terlibat diskusi dengan Presiden yang menyampaikan bahwa beliau khawatir, ini bahkan sebelum 2019 loh Mas, nanti kalau undang-undang pilkada ini lanjut Mas, berapa banyak kabupaten, kota, dan provinsi yang PJ? Saya hitung lebih dari separuh ini untuk penyerempakan. Artinya supaya ada serentak nanti pilkadanya pada satu titik. Iya Pak, tapi kan Bapak jadi punya partai presiden. Yang terjadi sekarang ini kan kekuatan politik by law yang paling dahsyat adalah Presiden Jokowi. Karena beliau memiliki 271 PJ kepala daerah. Itu lebih dari separuh loh Mas. Kita punya hanya 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di luar pemekaran yang terakhir di Papua. Nah, beliau punya 271.
Itu lebih besar dari partai politik manapun hari ini punya kepala daerah. Tapi kan itu pertemuannya kan untuk mengamankan pemilu dalam artian positif, pilpres itu. Tapi ketika kemudian dikumpulkan ya di Istana Bogor kalau nggak salah waktu itu, kemudian beliau mengatakan kalau mulai miring-miring saya bisa ganti setiap saat loh. Dan banyak yang sudah diganti. Yang baru 3 bulan diganti gitu. Tidak harus menunggu setahun. Gantinya karena apa? Nggak perform kan bisa aja nggak. Ya karena miring-miring tadi berarti kan. Karena miring. Lah kan tadi sudah ngomong. Premisnya kan kalau miring-miring saya ganti. Jadi kalau sampean tanya kenapa diganti ya karena miring-miring. Nah, miringnya kemana gitu. Kalau miring ke sono maksudnya ya. itu. Jadi kenapa kok diganti? Karena miring-miring. Loh kok tahu kamu? Loh karena presiden sudah mengatakan kalau miring-miring saya ganti. Nah karena mereka diganti berarti mereka miring-miring. Nah, tinggal miringnya ini kemana sehingga mereka diganti. Itu persoalan. Gitu. Berarti kuat banget ya 02 ya? Secara teori iya, tetapi di atas segalanya Gusti Allah mboten sare. Nah gitu. Kalau saya itu bolak-balik emang NU ya judulnya tetap iya kan? Iya. Di atas semua ikhtiar itu ya. Iya kan? Di atas semua ikhtiar itu kan. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Apa yang diputus dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakkan beliau wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Betapapun manusia merekayasa, tetap Allah sehebat-hebat perekayasa. Begitu. Ini dahsyat. Allah sehebat-hebat perekayasa. Jadi lu mau ngerekayasa kayak apa aja patah. Patah. Tetapi sebagai manusia kan kewajiban kita ikhtiar. Kewajiban kita ikhtiar. Makanya sampai dengan tanggal 14 Februari hari ini yang dilakukan di TPN Ganjar Mahfud mendorong semua caleg dari partai pengusung untuk sosialisasi tandem bahwa Ganjar Mahfud ini dalam setiap sosialisasi kalian di pileg. Kan pileg ini seperti terlupakan Mas sekarang. Iya. Kayak kita cuma mau pemilu presiden gitu ya. Kasihan betul saya itu sama partai-partai politik ini. Sudah dipakai musung, ya kan? Dijadikan umpah-umpahan. Pilegnya nggak pernah diberitakan. Nih ngomong-ngomong, jadi apa benar dari kelompok Anda, ya termasuk paslon 01 juga itu, pokoknya kampanyenya itu menang 2 putaran gitu kayak gitu. Menang 2 putaran, maksudnya gimana? Kok menang 2 putaran? Berharap 2 putaran, berharap 2 putaran. Ya sekarang kan kalau kita menggunakan ukuran manusia, menang putaran pertama untuk 03 maupun 01, itu kan bisa dikatakan tidak mungkin. Ya, meskipun kalaupun ada kemungkinan kecil banget. Kenapa? Karena begini. Saya mau pakai pendekatan matematika sederhana saja. Di semua survei, peningkatan seorang calon, itu kan setiap bulannya kan paling hanya 2%, Mas. Kalau tidak ada kejadian istimewa, tidak ada trigger, gitu. Sehingga kalau hari ini angka paslon 03 dan 01 itu terpautnya itu lebih dari 2% dengan 02, berarti kan nggak mungkin dong mengatasi dan menang dalam 1 putaran. Makanya target kita sekarang lolos dulu putaran pertama. Lolos dulu putaran pertama, konsolidasi, ya kan, menggandeng kekuatan-kekuatan yang tidak lolos di putaran pertama, terus kemudian kita gas habis-habisan di putaran kedua. Enggak. Untuk lolos 1 putaran? Oh, kami optimis kalau itu. Bisa. Per data hari Sabtu kemarin, kita sudah yakin tidak akan 1 putaran. Oh gitu? Iya. Nggak akan 1 putaran? Tidak akan 1 putaran. Karena apa? Karena total perolehan Mas Anies plus Mas Ganjar ya itu sudah jauh di atas 50%. 53 kali ya? 53 ke atas. Artinya survei yang paling jelek pun itu sudah 53%. Beberapa survei bahkan ada yang meletakkan lebih. Nah karenanya saya bisa pastikan melalui kanal ini tidak akan 1 putaran kecuali ada kecurangan. Nah, gitu. Gitu. Nah, termasuk paslon 02 nggak mungkin 1 putaran. Loh, lah ya. Kalau tidak mungkin 1 putaran, artinya... Nah, paslon 2 kan angkanya kan cenderung naik terus. Sekarang dari 43 sampai 46 segala macam. Itu cerita sebelum debat yang ketiga. Debat, setelah debat itu mulai turun, Mas. Turun ya? Turun. Berapa persen turunnya? Lumayan. Peaknya Pak Prabowo itu dalam deteksi kita itu sampai antara 46 sampai 48. Tetapi hari ini beliau angkanya di sekitar 40-an. 41, 42 gitu. Artinya 1 putaran berat ya? Hil yang mustahil begitu?
secara teori, artinya berbasis kepada pendekatan ilmiah, sudah tidak mungkin. Bukan hanya sekedar berat, sudah tidak mungkin. Gitu. Dan itu mungkin kalau itu tadi. Ya, itu dia. Nah, soalnya ini Mas, kita lihat nih hasil survei dari CSIS ya. Ya. Ini datanya memang Desember 2023. Ya. Untuk elektabilitas pasangan Capres-Cawapres setelah debat pertama. Ya. Ya, ini Prabowo Gibran 43,7%, Anies Muhaimin 26,1%, Ganjar Mahfud kan waktu itu memang yang dinyatakan paling rendah 19,4%. Ini ada rahasia dan tidak tahu ini 6,4 dan 4,5%. Jadi undecided votersnya kira-kira 10,9%. Angka ini valid menurut Anda ya? Saya tidak bisa menilai satu demi satu lembaga survei ya, karena lembaga survei itu memiliki metode yang berbeda-beda dan validitas yang berbeda-beda. Tetapi kita juga tahu persis bahwa lembaga survei hari ini itu ada yang merangkap sebagai konsultan, ada yang merangkap sebagai propagandis, gitu. Jadi pekerjaan tertinggi itu kalau dia merangkap sebagai konsultan, tetapi setingkat di bawah itu kontraknya adalah propagandis. Jadi ini yang sering kita baca, dan karena kita juga punya data, ya sudah biarkan saja. Data lawan data, tinggal narasi saja yang kita kembangkan. Karena yang makan survei itu kan hanya kalangan intelektual ke atas saja, Mas. Dan jumlah S1 kita, kalau ukuran intelektualitas itu S1, ya meskipun tidak semua S1 itu intelek ya. Tapi kalau ukuran intelektualitas S1 itu jumlahnya cuma 14%, Mas, dari penduduk Indonesia. Jadi yang kayak gini tadi survei tadi itu nggak dimakan, sama yang 86% itu nggak dimakan. The real voters itu. Iya, the real voters itu mereka nggak ngikuti, malah pembantu saya di rumah itu tahu kalau Prabowo berpasangan sama Mas Gibran itu baru bulan Januari ini, Mas. Oh, ternyata nganu nggih Pak Prabowo ini saat ini kali putarannya Pak Jokowi. Itu padahal pendaftarannya udah Oktober, Mas. Jadi iya. Artinya bayangkan delay-nya tuh luar biasa. Jadi yang sibuk kita aja. Ya kita aja yang asik sendiri, akan asik sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya di bawah itu santai-santai. Tapi memang periode sampai Desember tempo hari dari sejumlah polling CSIS, Kompas segala macam itu memang digambarkan bahwa elektabilitas angka persentase Mas Ganjar cenderung turun. Iya kan? Turun, tapi alhamdulillah sudah rebound sejak. Udah rebound. Iya, reboundnya itu sejak sebelum debat loh. Sejak sebelum debat, dan saya tidak tahu faktor apa yang membuat Pak Prabowo surveinya turun, tetapi kenyataannya turun. Gitu, dan turunnya itu balik lagi ke Mas Ganjar gitu. Ya, reboundnya dari Pak Ganjar apa? Dari Pak Prabowo itu ke Mas Ganjar lagi. Apakah kemudian itu kaitan dengan, karena Pak Prabowo itu kan dapat sentimen positif sepanjang setelah pendaftaran. Itu betul-betul menangguk persentase elektabilitas yang peningkatannya luar biasa. Tetapi kita tahu persis bahwa dari waktu ke waktu, sejak Pilpres 2014, Pilpres 2019, angka Pak Prabowo memang mentoknya itu di angka 47. Begitu, sehingga ketika hari ini kemudian survei juga menunjukkan angka yang kurang lebih sama, ya kita percaya bahwa ya tadi itu Gusti Allah Urasari. Gitu. Jadi kalau itu kan Gus Romi ini kira-kira gimana kalau misalnya? Hitungan kami bukan karena saya berasal dari TPN Ganjar Mahfud ya, tetapi kalau kita jujur dengan semua angka yang mutakhir, hari ini bisa disimpulkan yang lolos putaran pertama ini adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Oh, justru itu ya? Ya. Malah Anies tergeser. Anies memang mendekati Mas Ganjar dan berusaha mengejar, tetapi data kami seminggu terakhir ada stagnasi di Anies. Ada stagnasi di situ. Bahwa kemudian manifestasi pendukung Anies itu seperti meriah, ya memang karakter pendukungnya militan. Mas Anies itu karakter pendukungnya militan. Itu tidak mencerminkan. Militansi itu tidak selalu berhubungan dengan jumlah. Suara ya? Tidak selalu berhubungan dengan jumlah. Pernah suatu ketika Mas Wahyu, saya itu dikritik sama Pak Frans, itu dulunya ketua PDIP Cilacap. Ini dapil saya kan Kebumen, Banjar Purbalingga situ. Tapi kemudian belakangan beliau pindah ke partai lain ya. Itu menyampaikan, Gus nek kampanye ini P3 harus ngalahke.
PKB ora ono sing ngalahke. Artinya partai-partai Islam tuh kalau kampanye masanya mama medeni wong gitu. Luper di mana-mana ya. Nek suara kok mesti kalah ya. Gitu maksudnya kalah dengan kami-kami ini yang nasionalis gitu. Terus saya tanya, kenapa Pak Frans? Terus menurut sampean kenapa? Ora ngerti. Dia cuma jawab gini, karena masa kaum religius itu jumlahnya ya itu saja yang jenengan sasar. Dan jenengan kan kampanyenya cuma di sekitar pondok pesantren sama masjid. Ya di lubang pemilih di kolam sendiri ya. Iya, artinya pemilih itu lebih banyak di luar masjid dan di luar pondok pesantren. Yang ngomongnya sederhana gitu aja. Lah jenengan konsentrasi di situ terus begitu. Kalau soal meriah, ya meriah pasti. Wong memang konsentrasi massa itu di situ. Tapi itu tadi, militansi tidak selalu berhubungan dengan jumlah. Ya, apalagi kalau pakai teorinya Quran. Teorinya Quran kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biidznillah kan itu. Iya. Terjemahkan dong. Loh ya. Jadi tidakkah kamu lihat bahwa ada jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak? 1 banding 10, Mas. Yang banyak kayak busa. Iya. Artinya kalau kita berbicara jumlah yang sedikit itu memang militan. Dalam konteks agama memang itu nilainya di mata Allah berbeda. Tapi pemilu kan sama, Mas. Pilihan kiai juga satu, pilihan bajingan ya satu juga, sama gitu. Nah, berarti angkanya paslon Mbak Anies Muhaimin berapa persen? Dari angka-angka terakhir kita sampai Sabtu kemarin itu Pak Anies di angka kurang lebih 25, Pak Ganjar di 28, begitu ya. Pak Prabowo sudah di bawah 40. Begitu. Nah, tinggal kita lihat narasi satu putaran itu, kalau saya merasakannya terus terang seminggu terakhir mulai menurun. Bahasa satu putaran itu mulai menurun seminggu terakhir. Artinya ini ada hubungannya dengan tingkat kepercayaan diri kan, karena memang angka-angka yang mereka punyai mungkin semakin menunjukkan, loh kok malah justru menjauh dari kemungkinan satu putaran, bukan makin mendekat. Tapi juga ada pendapat nih, Gus Romi. Ini kok cara kampanyenya Ganjar Mahfud kok adem ayem aja ya? Kayak tidak semeriah yang lain-lain. Gitu. Saya tadi katakan bahwa kemeriahan itu tidak selalu berimplikasi atau sejalan dengan jumlah dukungan. Iya, tapi kemeriahan perlu juga dong. Oh perlu, memang perlu. Iya, tetapi kan kita tahu persis hari ini kemeriahan itu ada hubungannya dengan 2 hal saja. Satu, apakah itu dimobilisasi dan berarti pakai biaya? Tinggal dicek saja kok. Ya kan? Kalau memang itu rame, itu dicek. Sampean ke sini ada yang bayari apa enggak? Diangkut pakai kendaraan apa tidak? Nah gitu, itu satu. Atau yang kedua, karena militansi. Nah mereka datang sendiri. Gitu. Jadi kemeriahan itu sekali lagi tidak berkonsekuensi pada jumlah dukungan. Karena bisa saja yang terjadi adalah silent majority. Orang-orang itu muak dengan manipulasi fakta dan kekuasaan yang kemudian selama beberapa bulan terakhir itu terpotret di banyak media, ya. Tetapi mereka diam dan menghukumnya itu dengan suara nanti. Tapi ada juga yang ini ya, entah pengurus entah apa dari P3 yang dikabarkan sudah nyebrang juga ke Prabowo gitu. Ya 1-2 lah, karena tidak ada satupun partai politik yang 100% solid kan. Karena exit poll di semua pemilu dari mulai adanya budaya survei tahun 2009 saya kira, itu tidak ada satupun partai politik yang bisa 100% pilihan konstituensinya sama dengan pilihan partainya kan. Karena apa? Karena tidak terkomunikasikannya secara masif pilihan partai kepada konstituennya. Kenapa? Ya mensosialisasikan ini butuh waktu, satu. Yang kedua butuh militansi. Yang ketiga butuh biaya, karena untuk memobilisasi itu butuh logistik. Dan semua partai politik kan memiliki keterbatasan untuk itu. Kita punya saluran, mulai dari DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, cabang, kemudian PAC, ranting. Tetapi ketika kemudian bicara konstituen, ranting itu untuk mengumpulkan konstituensi kan butuh biaya gitu, dan salurannya kan tidak mudah. Oh, hari ini kan bisa atasi dengan teknologi misalnya. Ya masalahnya ketika sudah bicara teknologi, justru teknologi hari ini lebih memunculkan pilihan. Preferensi masyarakat itu lebih mudah karena mereka memiliki judgement sendiri atas semua informasi yang masuk. Itu Gus Romi kan pernah bilang bahwa
Sandiaga Uno, Menparekraf sekarang ini sebagai perwakilan P3, ini kan akan all out ya, untuk mendukung kemenangan Ganjar Mahfud. Ya. Ini sejauh mana? Pak Sandi saya kira satu di antara sedikit tokoh nasional di Ganjar Mahfud yang paling mobile. Bisa dicek saya kira mobilitas beliau di media sosial beliau sendiri, kemudian di pemberitaan bahwa Pak Sandi memang turun di hampir semua tempat. Ya misalnya kemarin hari Minggu beliau turun Van Ran, ya kan. Hari Sabtu sore beliau baru mendarat dari Banyuwangi langsung ke Rorotan, begitu semuanya itu tandem dengan kampanye P3 dan itu dilakukan oleh Pak Sandi dalam kapasitas sebagai ketua Dewan Pakar, ketua saya di Dewan Pakar maksudnya TPN dan sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Ya. Jadi Pak Sandi ini kan memiliki fans yang fanatik sebenarnya. Ya, di kelompok mana yang mau digarap ini? Artinya ketika Pak Sandi bicara fanbase, beliau kan ada di kelompok milenial dan Gen Z. Oh iya. Okay. Dan kelompok-kelompok itu yang oleh beliau selalu disentuh setiap turun dengan ya karena beliau ini juga seorang pengusaha yang di situ beliau ada zakatnya diturunkan untuk penguatan modal UKM terpilih dari yang hadir. Gitu. Dan itu dilakukan oleh beliau memang sejak dulu dan fanbase ini yang sedang dikonversi menjadi Ganjar Mahfud dan P3. Begitu. Jadi nggak benar ya selama ini sih bicara di warung kopi bahwa ini kok kampanyenya Ganjar Mahfud itu kok nggak semeriah atau tidak sesemangat dari paslon yang lain nih karena udah merasa wis lah paling juga kalah begitu enggak? Enggak juga, kalau dari sisi semangat militannya luar biasa, tetapi sekali lagi bahwa tadi kemeriahan itu kan ada hubungannya dengan dua, apakah dengan logistik, apakah dengan militansi. Kenyataan yang ada hari ini adalah logistik di 03 itu harus diakui seperti yang tadi awal saya singgung, dibatasi. Orang-orang yang tadinya memiliki... Dibatasi apa dibuntu atau ya apa? Lah ya dibatasi itu kan kerannya itu ditutup gitu loh. Nah, kerannya itu ditutup, sumber-sumbernya itu ditutup gitu loh. Artinya pengusaha-pengusaha yang dulu itu sudah menyampaikan komitmennya, ternyata banyak yang kemudian mengurungkan komitmennya. Gitu. Dan ini terjadi di banyak sektor, sehingga kalau kemudian hari ini 03 meskipun dibilang lah kan ini the ruling partai paling besar ya PDI Perjuangan yang mengusungnya gitu ya, tetapi kenyataannya bahwa logistik itu kan yang pegang kan bukan partai politik, itu kan pengusaha-pengusaha kita yang mereka memiliki kebebasan untuk menyumbang kemanapun, dan kenyataannya ketika mereka berkomitmen hari ini tidak terrealisasi, yaitu berarti ada sesuatu dan kita sudah paham itu. Gitu. Ada yang bilang nanti mereka mau mainnya nanti di putaran kedua aja katanya gitu. Ya, biasanya penyumbang itu semua disawer. Oh semua disawer ya? Biasanya disawer, ya, kan, tinggal besar kecilnya saja. Pakai kaki 1000 lah ini kan. Karena uang itu bisa bersahabat dengan semua pasangan calon, Mas. Iya. Tapi ini Gus, muncul juga ini apa ini istilah-istilahnya muncul ABP ya? Asal bukan Prabowo. Oh ya, itu banyak tagar-tagar terakhir, termasuk nazar kan? Iya. Artinya orang bernazar untuk menyampaikan kalau nanti 02 tidak terpilih saya akan begini, begitu kan? Iya. Banyak itu nazar-nazar. Ya itu spontanitas saya kira yang dilakukan oleh netizen kita dan itu merupakan ekspresi dari keresahan mereka terhadap perjalanan demokrasi kita hari ini yang terlalu artifisial, dibuat sedemikian rupa seolah-olah baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak baik-baik saja. Begitu. Iya, artinya apa namanya? Anda termasuk nggak dalam koalisi ABP itu untuk kemudian menganggap Paslon 02 ini sebagai musuh bersama gitu kan, begitu soalnya ini? Ya, kenyataannya hari ini di dalam setiap pertarungan politik yang terbesar itu pasti musuh bersama. Apalagi ketika hari ini upaya dalam tanda petik pemerkosaan demokrasi ya. Waduh, itu ini orisinal. Orisinal ya. Baru kali ini ada
Perlu dimasyhurkan ini. Pemerkosaan demokrasi. Iya, artinya instrumen-instrumen lembaga demokrasi resmi itu diperkosa sedemikian rupa sehingga kemudian misalnya MK dibuat menyimpang. Itu kan diperkosa, Mas. Dipaksa melakukan sesuatu yang bukan merupakan fitrahnya gitu. Karena fitrah MK itu kan kalau menurut undang-undang kan negarawan, berwatak negarawan. Itu kan dipaksa untuk tidak menjadi negarawan. Misalnya seperti itu. Dan ada beberapa institusi lain yang tengaranya juga demikian. Nah, ini kan kemudian memunculkan masyarakat yang akhirnya itu tadi responnya secara terbuka, mungkin mengeluarkan tagar asal bukan Prabowo, atau ya mereka diam dan akan menghukum dalam pemilihan nanti. Ya, artinya menurut Anda belum selesai nih soal-soal keputusan MK yang kontroversial tempo hari itu ya? Itu pintunya, Mas. Kalau pintunya itu sudah melenceng, maka jalannya akan melenceng terus. Ya menurut mereka kan udah selesai itu, hukumnya udah jelas. Loh, kalau bicara hukum sudah jelas, tetapi kan secara etis itu kemudian dilanjutkan lagi dengan tadi pemerkosaan demokrasi. Misalnya PJ Gubernur Bali memerintahkan Satpol PP untuk melakukan pemindahan. Itu kan pemerkosaan demokrasi itu. Belum lagi kemudian tempat-tempat lain yang muncul, kemarin Batubara, sebelumnya lagi di Kabupaten mana, tinggi-tinggi itu bukit tinggi, bukan bukit tinggi, itu di tebing tinggi misalnya begitu ya. Jadi banyak gitu loh, Mas, yang akhirnya orang melihat bahwa loh kok begini amat ya. Saya tuh tiap hari bahkan di WA sama kawan-kawan yang di Amerika, kok begini ya Mas Romi, kok begini ya. Sampai juga kan? Oh iya, karena kemarin saya akan akhir tahun ikut Muktamar Indonesia Muslim Society in Amerika. Roadshow juga ya? Ya, roadshow juga dan konsolidasi Amerika TPN, dari pantai timur ke barat, nggak sampai barat. Timur sih, nggak sampai timur, sampai ke selatan gitu ya. Itu sekaligus konsolidasi TPN Ganjar Mahfud yang di sana. Nah itu para profesional itu juga semua di sana mempertanyakan. Meskipun dengan berbagai derajat, ada ya, masa iya sih Pak Jokowi kayak begini Gus? Nah, ada yang begitu, ada yang wah keterlaluan bener Pak Jokowi. Jadi kan tingkat kepercayaannya, artinya penggerusan kenegarawanan Pak Jokowi di setiap orang itu berbeda-beda derajatnya. Ada yang masih menyimpan kepercayaan ke Pak Jokowi tapi menyayangkan. Ada yang sudah percaya betul bahwa wah memang keterlaluan gitu loh. Nah ini terjadi Mas, yang sebelumnya tidak. Loh, Gus Romi itu kan juga bersohib banget sama Pak Jokowi selama ini tuh. Lah iya. Udah rahasia umum itu. Dulu kalau bicara Pak Nasir dengan Bung Karno juga secara pribadi bersohib Mas. Tetapi secara politik berbeda kan. Gitu. Jadi di banyak hal Pak Jokowi saya kira banyak yang masih ditinggalkan dan bisa dilanjutkan. Tetapi untuk urusan demokrasi, hadza firaqun baini wa bainik. Gitu, jadi ada batasnya. Ini ada demarkasi. Ada demarkasinya di situ. Ini saya kira bisa kita temukan karena banyak pecinta, bahkan tangan-tangan Pak Jokowi yang sebelumnya itu nyata-nyata menopang tegaknya kekuasaan beliau, itu ada di Ganjar. Contoh misalnya tim 10 yang ada di Pak Jokowi dulu tahun 2014, termasuk Pak Pratikno di situ, kemudian ada Mas Koni, Cornelis Le, ada Pak Andi Wijayanto, ada Jaleswari Pramodawardhani, semuanya kan ke Ganjar kecuali Pak Pratik misalnya. Nah, misalnya gitu. Kemudian kalau tim Pak Pratik itu die hard. Oh itu betul, bukan hanya sekedar die hard itu, live hard juga dia. Artinya makan hati gitu. Karena jujur saja apa yang dilakukan Pak Jokowi itu yang paling tidak bisa menerima itu kan kalangan intelektual. Dan Pak Pratik kan banyak intelektual, rektor UGM ya. Artinya para intelektual itu ya saya yakin-yakinnya banyak yang menyampaikan keberatan kepada beliau. Dan itu bisa dibayangkan kan bagaimana hatinya beliau itu kan. Tetapi kan ya beliau harus menjalankan tugas sebagai bawahan gitu. Nah itu kalau kita berbicara tentang kedaihartan itu tadi. Iya Gus Romi, banyak yang bilang bahwa faktor Pak Jokowi begitu penting sekali, termasuk memberikan efek elektoral ya. Dengan beliau sudah di 02, ya kan? Ini kan kayak berebut kolam suaranya Pak Jokowi, istilahnya Kodari gitu ya. Ada sepakat itu ya? Saya sepakat karena memang Pak Jokowi itu sampai dengan akhir-akhir itu masih memiliki efek elektoral. Istilahnya Jokowi effect yang kemarin-kemarin diklaimkan oleh sejumlah
surveyor memiliki dampak kurang lebih 14-15%. Yang paling tinggi, yang paling rendah 8%. Jadi Pak Jokowi kemana 8% atau sampai dengan 15% masyarakat Indonesia itu ikut. Pak Jokowi nyemplung sumur, melu nyemplung sumur gitu. Tingkat kepuasan masyarakat, ya kan? Iya. 75-80%. Iya. Tetapi kan yang namanya narasi narasi kesalahan ya terhadap demokrasi, terhadap penggunaan alat-alat negara yang tidak pada tempatnya, itu kan lama-lama kan turun juga ke bawah. Seperti yang tadi saya katakan, pembantu saya, artinya saya tokoh politik, gitu ya. Pembantu saya juga sedikit banyak kan di rumah pasti dengar saya ngomong politik. Itu saja butuh transmisi 2 bulan. Gitu. Nah ini tapi kan sampai gitu loh Mas. Intinya kan sampai gitu. Nah ini kan lama-lama juga sampai ke bawah. Jadi jangan dikira masyarakat kita yang 49% nggak lulus SD atau cuman setinggi-tingginya SD, 26% lulusan SMP, 13% lulusan SMA itu tidak kemudian menutup mata secara membabi buta terhadap politik belaka. Mereka juga lama-lama akhirnya sampai juga, begini ya. Makanya di strategi setiap paslon termasuk 03 kita kan membuat narasi itu bertingkat-tingkat Mas. Ada yang untuk konsumsi intelek, ada yang konsumsi untuk bawah misalnya. Contoh yang misalnya baru beredar itu videonya Cak Lontong misalnya. Yang mengatakan ini makan siang gratis itu tujuannya untuk apa sih? Kesimpulan Cak Lontong ternyata untuk mengubah peribahasa Mas. Karena ada peribahasa tidak ada makan siang gratis. Ini buktinya ada. Gitu. Jadi itu artinya bisa jadi. Jadi yang begini-begini itu kan tetap direproduksi. Karena itu bahasa yang mudah diterima kalangan menengah bawah gitu. Tapi kalau kalangan intelektual, sepenemuan saya di banyak negara, di banyak komunikasi, itu semua sudah sangat-sangat menyayangkan, berkeberatan, dan dalam tanda petik bahkan marah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dengan putusan-putusan dan fenomena-fenomena yang muncul. Mungkin sampai aja yang marah kali Mas. Loh enggak, mereka menyampaikan. Saya pulang dari Dubai ya kemarin itu bersama dengan salah satu profesional di perminyakan kita yang kerja di Basrah. Ya, saya nggak sebut nama lah gitu ya. Saya nggak kenal. Memang nggak pernah kenalan gitu kan. Tiba-tiba dia jawil saya, Mas Romi masih ada peluang nggak Mas Ganjar menang? Kaget saya. Dia nggak nanya, Mas Romi ya? Nggak konfirmasi dulu nggak? Berarti dia yakin betul ini. Memang Romahur Muzi gitu ya. Terus tiba-tiba, Mas Romi, ada kemungkinan nggak Mas Ganjar menang? Kaget saya. Sampai siapa Mas? Sampai saya tanya begitu. Ceritalah latar belakang dia. Terus kemudian, sudahlah Mas Romi, kalau di kalangan intelektual, profesional, pembicaraan kami di WhatsApp group, selesailah ini Pak Jokowi. Gitu. Jadi mereka tuh sangat disapresiatif dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi sekali lagi ini di kalangan intelektual. Problemnya pemilih kita mayoritas non-intelek. Mas, ini Gus Romi, ini soal perubahan gaya atau tekanan-tekanan narasi yang dibangun oleh TPN ya. Kayaknya berubah-ubah ya. Karena memang kalau Anies kan perubahan jelas itu. Perubahan. Mengusung perubahan. Kalau Pak Prabowo kan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Meneruskan program Pak Jokowi. Nah, kalau paslon 3 ini kayak apa? Dulu kan mau ke Pak Jokowi, terus kemudian garang ke Pak Jokowi, ngeritik Pak Jokowi, tapi suara konon menurun, terus kemudian berubah lagi pro Pak Jokowi. Nah sekarang gimana? Memang itu yang kita temukan di kalangan, tadi saya kan zigzag sebutkan, gitu ya? bukan soal zigzag. Jadi begini Mas, kita temukan bahwa banyak pendukung Mas Ganjar ini yang juga masih pecinta Pak Jokowi. Yang mereka tetap belum mau bisa menerima bahwa masa Pak Jokowi sampai kayak gitu sih Pak. Nah gitu loh. Nah ketimbang kita bergaduh dengan mereka soal Pak Jokowi itu seperti apa, ya sudah. Kalau Anda memang masih memposisikan Pak Jokowi seperti itu, silahkan gitu. Wong memang pada dasarnya kita juga tidak akan kemudian membunuh semua program Pak Jokowi kok. Memang kita akan melanjutkan sebagian gitu. Daripada bertengkar dengan mereka soal bahwa masa iya sih gitu. Saya tuh Mas, ini yang tanya itu bukan orang-orang yang tadi 26% SMP atau 13% SMA. Bukan, yang tanya itu engineer-engineer.
Profesional kita IT, oil and gas gitu kan, yang spare part kerja di Boeing. Selama di Amerika itu tanya, saya itu ditanggap. Kalau setiap kelas menengah beneran. Iya, menengah banget gitu. Okay. Jadi setiap jeda itu saya ditanggap. Mas, sebenarnya gimana sih Pak Jokowi itu? Masih ada yang menanyakan seperti itu. Masa iya sih Pak Jokowi sampai seperti itu? Artinya sampai seperti itu tuh sampai sedemikian rupa belani putranya sehingga kemudian mengabaikan semua reminder, pengingat gitu bahwa Bu ya jangan sampai seperti itu. Tapi kan Pak JK kemarin sudah cukup tegas tuh menyatakan bahwa Pak Jokowi itu 2 sumpah yang harus dipegangi. Sumpah ketika beliau menjabat dan sumpah terhadap kitab suci. Wah kan Pak JK ngomong begitu kan? Berat ini. Nah, artinya kan yang tadi resah-resah itu saya kira yang menjadi muara statement Pak JK ini. Oh iya Mas, mau konfirmasi nih Gus Romi. Itu kan pernah juga satu saat kampanye poster-poster itu yang dari PDIP nggak memunculkan Ganjar Mahfud, tapi memunculkan Bu Mega sama Mbak Puan dan sebagainya. Apa ada pergeseran? Itu bagian bukan soal taktik. Itu merupakan bagian dari yang tadi saya katakan. Kita ini besok itu pileg dan pilpres loh. Oh. Masa pilegnya itu? Ya pilegnya jangan dilupakan juga pilegnya. Ini kasihan loh. Partai politik dan caleg-caleg yang jumlahnya setiap partai itu 13.000 calegnya, kurang lebih kalau lengkap. Ya, itu kayak nggak pernah kesebut, kayak nggak pernah bertarung gitu. Tiap hari yang diomongkan pilpres saja. Gitu. Makanya saya lagi punya pikiran memang harus dipisah. Iya. Kita harus melakukan kesepakatan baru di tingkat nasional. Ini harus dipisah. Kalau seperti ini, partai politik makin lama makin mengalami deideologisasi. Karena semakin nggak kelihatan. Sekarang Mas, tiketnya cuma 6. Capres dan cawapres 3 pasang. Kan 6 toh? Okay. Partai politik yang bertarung 18. Iya kan? Kalau semua yang 6 orang ini partisan, artinya orang yang berasal dari partai politik tertentu, itu saja 12 partai politik nggak punya identitas. Kan 18 kurangi 6. Gitu. Apalagi ini Mas Anies juga tidak masuk salah satu partai politik manapun. Pak Mahfud juga tidak masuk partai politik manapun. Betul. Berarti tinggal 4 orang yang partisan ini. Jadi dari 18 ini yang punya wakil di tiket capres-cawapres ini cuma 4 partai politik. Nah, yang lain makin terabaikan lagi. Nah, saya cuma berpikir ini akan menjadikan partai politik mengalami deideologisasi karena simbol capresnya tidak termuat sehingga ketika dia di bawah itu mau jual apa kalau bicara capres cawapres, wong nggak punya calon. Artinya kalau deideologisasi itu bad news ya? Very bad. Karena very bad. Di tengah sinyalmen Profesor Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan Indonesia itu tingkat money politiknya tertinggi kedua atau ketiga di dunia dari sekian puluh negara yang beliau teliti, ditambah lagi dengan deideologisasi, maka besok itu partai politik ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Itu jadi betul-betul yang namanya NPWP nomor piro wani piro. Sekarang ini Mas, saya hampir tiap hari disambati caleg-caleg P3 di bawah. Pertarungan di bawah sudah sangat ngeri. Masyarakat sudah nggak tanya lagi visi, misi, program, janji, kebijakan, enggak. Wes Mas, jenengan wani piro, gitu aja. Ini yang terjadi. Ya, sangat pragmatis dan itu terjadi karena apa? Buah dari pilkades kita yang diangkat di tingkat kabupaten, dimasifkan dengan pilkada. Isinya semua adalah bagi-bagi uang. Menyedihkan. Jadi saya jujur saja ingin meminjam terminologinya Pak Faisal Basri. 2045 itu kita bukan mengalami keemasan demokrasi, kecemasan demokrasi. Bukan generasi Indonesia emas, generasi Indonesia cemas. Karena demokrasi kita mengalami degradasi luar biasa, baik dari sisi nilai maupun dari sisi prosedur maupun dari sisi praktek. Ini menyedihkan Mas. Dan saya jujur sampai hari ini ketika ditanya terus gimana solusinya, saya termasuk mungkin bisa dikatakan fatalis ya. Saya ingin mengambil teorinya Prof. Budiono ketika beliau dikukuhkan sebagai guru besar waktu itu, bahwa demokrasi itu baru akan stabil kalau pendapatan masyarakat itu di atas $4.000. Jadi kurang lebih 60 juta setahun atau 5 juta per bulan. Jadi sepanjang demokrasi di Indonesia itu, sepanjang masyarakat Indonesia pendapatan itu masih di bawah 5 juta, dia mudah untuk dibeli. Sehingga demokrasi kita tidak stabil. Nah, jadi
apa yang akan menyelesaikan masalah demokrasi kita? Waktu. Dan kemampuan pemimpin untuk mempercepat pertumbuhan sehingga pendapatan terendah masyarakat kita itu di atas 5 juta. Terus sekarang ngomong P3 nih. Ya. Survei ada yang mengatakan kan ada potensi atau kemungkinan P3 itu terpental di Senayan ya. Ya. Betul. Threshold ini dapatnya cuma ada 2 sekian persen. Ya, banyak. Pertama begini Mas, kita harus melihat survei itu, mendudukkan survei itu secara proporsional. Karena itu angkanya itu Gus di 18 partai politik, ya, tapi LSI ini ya. Ya, LSI, bukan hanya LSI, indikator politik, poll tracking, kurang lebih juga sama lah, begitu. Tetapi pertama survei itu kan bukan alat ukur satu-satunya. Karena kalau kita mengukur seseorang, kemudian yang dijadikan indikator infeksi itu adalah demam, maka kita bisa salah menentukan diagnosa sakit apa, Mas. Karena jenengan malaria itu juga demam, jenengan demam berdarah juga demam, jenengan ada infeksi di usus ya demam, semuanya kan demam. Peradangan demam. Peradangan demam gitu. Jadi, lah ini itu survei itu termometer, hanya mengukur demamnya saja, tetapi tidak mengukur yang lain. Sehingga kami memiliki alat ukur sendiri yang merupakan cara kami untuk menentukan benar nggak sih itu angkanya lembaga survei. Satu dari FGD. Karena di tiap dapil kita memiliki kelompok orang untuk kita FGD. Kemudian yang kedua dari sentimen netizen yang juga kita potret sampai sejauh mana sih. Dan yang ketiga kita monitoring langsung dari caleg-caleg kita karena mereka diminta untuk menyampaikan laporan secara berkala. Apa yang dipotret oleh lembaga-lembaga survei itu belum memotret kerja caleg-caleg kita. Satu. Yang kedua, kami juga melakukan survei secara berkala dan per minggu ini kami sudah memiliki angka P3 sudah di atas 4,1%. Jadi aman threshold ya? Sudah aman. Alhamdulillah, minum dulu kalau. Minum dulu. Jadi gak tegang ini minum ngomong. Kebetulan lagi puasa, Mas. Puasa? Ya Allah. Gak apa-apa. Terus beneran ini. Puasa, kok masih puasa. Minum aja gak apa-apa. Iya. Pahala saya, Mas. Iya. Ya, aku minum tapi niatnya puasa. Dapat pahala niat. Iya. Gus, jadi ada 2 pertanyaan terakhir ini. Ya. Satu, antum yakin nggak nih Ganjar bisa menang? Kalau 2 putaran saya punya keyakinan Mas Ganjar yang akan menang. Ya, kalau 2 putaran. Kenapa kok saya katakan kalau? Meskipun tadi saya katakan pasti tidak 1 putaran. Kan tadi saya masih mengatakan ini tidak akan 1 putaran kecuali ada kecurangan. Gitu. Nah, ini masalahnya tingkat kecurangan ini kan bisa berbeda-beda intensitasnya, kualitasnya, gitu. Artinya kalau kita berbicara intensitas itu seberapa curang, gitu. Dan itu kan implikasinya angka. Kalau kita berbicara kualitas, seberapa canggih ya political disguise-nya itu loh, penyamaran politiknya itu, menyembunyikan kecurangannya itu seberapa canggih. Nah, ini 2 ini akan menentukan apakah kita akan 1 putaran atau tidak begitu. Terus kalau kemudian Mas Ganjar lolos putaran pertama, secara konstituensi pemilih Mas Anies dan pemilih Mas Ganjar itu disatukan dengan oposisionisme. Wah, ini menarik juga ini istilah. Oposisionisme. Apa gue? Jadi mereka yang ada di Mas Ganjar dan Mas Anies ini hari ini terlepas dari partai pengusungnya, pada dasarnya kan orang-orang yang tidak atau yang memberikan disapresiasi ya kepada praktek-praktek penyelenggaraan demokrasi yang melanggar konstitusi, menabrak undang-undang ya, dan melakukan mobilisasi oknum aparat secara masif, oknum tapi masif gitu, Mas. Oknum masif. Iya. Gitu, dan itu kan berkumpul di pemilih Mas Ganjar dan pemilih Mas Anies. Gitu, sehingga akan solid ini kira-kira kumpulannya nih. Secara teori ini ya, split ticket voting ya, artinya
partai politiknya boleh apapun gitu, tapi pilpresnya mereka disatukan dengan warna keberatan tadi terhadap penyelenggaraan demokrasi itu. Kami meyakini mereka akan berkumpul semua nanti di Mas Ganjar. Ada common platform itu saja ya. Betul, ada common platform yang terus dengan tadi bilang common enemy tadi itu. Ini saya kira yang juga dikhawatirkan oleh paslon 02. Makanya ngotot satu putaran. Makanya ngotot satu putaran. Gitu. Itu satu pertanyaan, Mas. Iya. Yang dua lagi ini terakhir. Ini poso tapi ya nggak apa-apa, untuk kebaikan lah ya. Untuk kebaikan. Kalau misalnya Gus Romi ini dipanggil untuk bicara empat mata dengan Pak Jokowi ini. Apa yang jenengan mau sampaikan? Kalau ya saya hanya menyampaikan saja. Kalau tapi ini besar kemungkinan loh. Ngomong sohib kok. Ya kalau saya hanya ingin menyampaikan. Anda kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masih disayang maksudku. Saya hanya menyampaikan saja bahwa Bapak kan sudah begitu banyak meninggalkan legacy fisik. Ya, dari semua yang beliau lakukan. Menarik, infrastruktur legacy fisik kan, IKN, infrastruktur berupa jalan tol, kemudian jembatan, waduk, pokoknya belum pernah lah Indonesia melakukan pembangunan semasif hari ini secara infrastruktur. Jangan korbankan itu karena satu hal yang innan nafsala ammaratum bisu, ya, jadi nafsu yang mendrive Bapak. Itu aja saya ingin katakan. Tapi sudah pernah ketemu? Saya ketemu beliau itu sudah agak lama, bulan Agustus. Itu nonton bareng dan kebetulan promotornya memang saya di Purple di Solo. Di Purple. Oh, di Purple. Gemar Purple juga rupanya. Smoke on the water. Iya. Ya tapi karena suasananya nggak memungkinkan bicara yang serius, ya kita kan bicara yang ringan-ringan. Enggak, yang bicara serius belum pernah sama Pak Jokowi? Belum pernah? Belum. Ya saya bicara serius lewat kata data lah. Ya ini Dan beliau nonton kok podcast-podcast itu sepengetahuan dan informasi yang saya terima. Iya, artinya kalaupun Anda sampaikan seperti itu tadi, ya mudah-mudahan beliau bisa menerima, ya kan? Dan sebenarnya kan juga nggak ada masalah toh secara politik ke depan, walaupun yang menang nanti itu Anies, yang menang Pak Ganjar misalnya, kan nggak ada masalah. Saya kira hari-hari yang ini dikhawatirkan beliau. Hari-hari ini kalau mendengar informasinya dari Mas Wahyu ketika ketemu Pak Jokowi kemarin di Vietnam itu, doanya cukup lama, itu beliau sedang merenung betul itu. Itu kira-kira piye gitu. Habis Jumatan doanya lama tadi katanya. Jadi saya kira beliau sedang merenung betul itu naik piye ya. Oke Mas, itu jadi terus toh. Cukup sudah, itu dalam maknanya. Iya. Terus terima kasih sudah datang. Jadi sahabat Kata Data, ada yang baru di katadata.co.id. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan Capres dan Cawapres 2024, mulai dari profil mereka, visi misinya, hingga kontroversi mereka. Jadi tidak hanya itu, Anda juga bisa memberikan skor untuk Capres dan Cawapres. Jadi ayo vote paslon jagoanmu di Pilpres 2024.katadata.co.id. Sahabat Kata Data, demikian episode Gultik atau Pergulatan Politik kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus episode-episode Gultik selanjutnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara pakai data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.